Shalom saudara. Mari saudara kita belajar firman Tuhan. Kita akan baca 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Satu Petrus 4 ayat 2, saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya waktu yang tersisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, di sini dikatakan waktu yang tersisa. Sorry. Saudara, waktu yang tersisa. Kemarin saudara, waktu akhir tahun itu saya setiap Natal itu hatiku itu seneng saudara. Saya sukacita, saya masuk mall terus dengar suara-suara lagu-lagu Natal. Itu ingat-ingat pada saat saya masih sekolah minggu, setiap Natal itu seneng, nggak tahu kenapa. Pokok setiap Natal itu seneng hati saya. Sampai tua ini kalau saya masuk masuk mall terus mendengarkan lagu Natal saudara, nggak tahu jingle bell atau apapun, itu hati saya itu sukacita sekali saudara. Nah, Natal, wah tak enteni yo sampai Natal 25 Desember terus ibadah, mari gitu tahun baru saudara. Wah, tahun baru terus kita dengarkan khotbah, jangan takut. Tahun baru ini tahun Tuhan memberkati. Sekarang saudara, wis bulan piro ini? Bulan 7 saudara. Wis 7 bulan saudara. Cepet sekali saudara. Lah, kita itu waktu yang tersisa, dikatakan di dalam 1 Petrus mengatakan waktu yang tersisa. Saudara, waktu kita itu berapa lama sih sisa kita itu? 70, 80 itu kalau nutut loh saudara. Kadang itu loh, tadi malam saya khotbah di kematian, sing mati loh umurnya 35 saudara. Bener, saya tadi malam tuh khotbah di Adiasa, yang mati itu umurnya 36. Jadi waktu kita tidak tahu saudara, waktu tersisa. Petrus mengingatkan kepada kita, biarlah waktu yang tersisa jangan digunakan dengan sia-sia. Artinya gimana saudara? Ingat toh saudara, bahwa umur kita itu karek titik loh saudara. Bener enggak saudara? Maksudnya gini, karek titik itu gini, ojo momro aku mbok arani sing anu ya, karek titik kan kalau kita itu birthday ya sudah, happy birthday to you, happy birthday to, panjang umurnya. Loh, padahal panjang umurnya itu maksudnya gimana? Pada saat kita berulang tahun, sekarang ulang tahun, umur kita kalau tambah pendek, ya apa enggak sudah? Kan apa ya? Hidup dan mati di tangan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita mati katakan umur 70. Sekarang 64. Saya birthday, happy birthday nanti bulan 8 itu saya birthday ya saudara. Lah, kan karek titik neh. Happy birthday neh, karek titik neh. Saudara, kita diingatkan jangan menuruti keinginan manusia. Artinya saudara, hidup kita itu karek titik. Jangan ngomong loh ya, aku sik muda sik dawa, Pak David wis 24 mati dhisik urung mesti. Tenang, urung mesti. Kadang sing nom mati dhisik. Oleh sebab itu saudara, ayo kita diingatkan gini ya saudara,
hari lepas hari, semakin hari kita semakin mendekati liang lahat. Benar. Dan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan selama ini, kita menikmati kemurahan Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan, kita menikmati segala yang baik daripada Tuhan. Lebih daripada itu adalah keselamatan yang luar biasa, yang tidak didapatkan oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain. Keselamatan itu luar biasa diberikan kepada hidup kita. Kalau kita gini ya saudara, kalau kita kadang ya, you diselamatkan dalam nama Yesus, kita itu nganggep entengnya loh saudara. Ndak, rasanya itu ya wis selamat ngono ae, wis gak enek apa-apa, gak enek apa respon yang berlebih gitu loh saudara. Ndak ada greget rasanya. Tapi pada saat ya gini ya saudara, kita baca dulu bagaimana kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat hafalan ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan ayat yang luar biasa saudara. Saudara, dulu saya gini loh saudara, pada saat saya kuliah teologi ya saudara, saya 4 tahun lulus. Itu pada saat di wisuda itu hamba Tuhan yang ngomong, sebetulnya yang kita pelajari pada saat sekolah teologi itu banyak, tapi intinya dari semua Alkitab itu, intinya dulu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Pada saat itu manusia diciptakan untuk hidup kekal, untuk hidup tidak pernah mati, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya mereka itu hampir mirip seperti Tuhan, mempunyai perasaan, mempunyai yang baik seperti Tuhan. Tapi pada saat dosa itu menghampiri manusia, jatuh di dalam dosa, semua rusak. Dan pada saat semua rusak itu, manusia terpisah dari Tuhan. Tapi inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu tetap menggebu-gebu, sehingga pada saat 2000 tahun lagi Yesus lahir. Yesus lahir sebagai, pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sampai Yesus lahir itu loh, ndak enek yang namanya gimana itu, Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Itu tidak pernah enek. Orang nggak ngerti pada zaman sebelum Yesus lahir itu seturut gambar dan rupa Allah ini sing piye to contohnya. Nggak ada sudah. Tapi pada saat Yesus turun, inilah contoh seperti yang diciptakan awal mula menurut gambar dan rupa Allah, yaitu Yesus Kristus ini. Nah, dosennya ngomong ngono, intine manusia berdosa, tidak ada harapan, Yesus teko, manusia diselamatkan. Itu inti dari semua yang ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu saudara, yang diomongin dosen itu, saya sebagai pengajar, pengkhotbah ya saudara, di mana-mana 80% saya mesti mengingatkan akan keselamatan. Karena keselamatan itu hakiki daripada kekristenan. Bukan saudara sakit disembuhkan, saudara melarat digawe sugih, bukan seperti itu. Itu mek sayap-sayapnya saja. Inti pokok adalah nanti lek saudara mati itu disediakan surga. Amin. Pada saat kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Tuhan telah menyediakan satu tempat kediaman di surga, satu tempat kediaman yang tidak dibuat tangan manusia. Itu yang diberikan pada saudara dan saya. Amin. Yesus sangat mencintai kita, dan kepastian keselamatan kita tuh yes, bukan moga-moga. Nah, terus saudara, apa yang sudah kita berikan selama ini? Rasanya kok apa ya? Woi, diselamat nih enteng. Dulu pernah saya
Saya khotbahkan mbuh eling ora tak ulangi ya, tak ulangi. Saudara, nek neraka lek kita ndak diselamatkan Tuhan Yesus, kita itu loh masuk neraka. Mungkin saudara masuk neraka enteng, tapi bayangno ya, bayang netok ya, lek saudara waktu goreng terus kecipratan itu rasanya loro saudara. Tapi coba bayangno saudara beli minyak sak drem digodok sampai minyak itu ngene lho saudara, apa umup terus bayangno saudara dicawamplongne ning ngene minyak sing umup belung, piye rasane? Ngeri ndak? Loh, medeni lho saudara. Lek kita mau introspeksi loh, mau oh iya ya Tuhan, nek neraka itu begitu luar biasa. Padahal firman Tuhan ngomong api yang kekal, api belerang. Lek minyak itu digodok 180 derajat Celcius itu umum, tapi api belerang ribuan derajat saudara, ribuan derajat. Di situ besi dimasukkan leleh bes, terus saudara dimasukkan situ. Nah, piye ya? Mulane firman Tuhan ngomong di situ terdapat kertakan gigi. Kertakan gigi itu apa saudara? Sing untuk mbok geget sampai kretek. Untuk apa? Untuk mbok gegeti untuk apa? Nahan loro saudara. Sewake kertakan gigi sampai ndredeg-ndredeg. Dan itu terjadi terus menerus, bukan setahun 2 tahun, selama-lamanya. Ngeri enggak saudara? Sangat amat ngeri saudara. Mulane Yesus turun, dia itu sebagai manusia, firman Allah sendiri turun lewat firman-Nya menjadi daging, menjadi manusia, dan dia berkorban, dia disalibkan, dia dihina, diantemi, diidoni. Lu sang pencipta diidoni, bayang non, betapa merendahkan dirinya dia, luar biasa. Dia lakukan itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin saudara. Saya memflashback terus, sering saya khotbah di sana. Ingat toh akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia dihinakan, dia direndahkan. Pada waktu mati itu bukan dikei sempak saudara, bukan. Mek ditutupi kemaluannya tok, diudani. Sang pencipta loh saudara, diudani, dipuateni, dihina, diilok-ilok nih. Dia tahan semuanya itu hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu saya membangkitkan betapa cintanya Tuhan, pengorbanannya di kayu salib yang luar biasa. Sekarang wes Tuhan, apa yang saya kasihkan kepada Tuhan? Kadang di dalam kekristenan itu ya saudara, kita kadang yo kebangetan. Cek ini, enek contoh ya. Ada seorang keluarga, suami istri orang Kristen. Nah pada saat itu gerejanya mau bangun saudara. Saudara, siapa yang mau nabur untuk pembangunan gereja? Nah suami istri tadi punya sapi saudara, sapinya pas hamil. Terus sing lanang ngomong ini mbek bojone, "Bu nanti kalau ini lahir tak sumbang nih gereja ya Bu untuk bangun gereja." Wes puji Tuhan Pak, kowe diberkati Tuhan nanti. Wes puji Tuhan. Beberapa bulan anak sapi itu melahirkan saudara, melahirkan dilalah kembar saudara, kembar 2. Terus ibu nih, Pak sing ndi Pak sing mau mbek kene gereja ngono. Sik Bu diopeni sik ben rada gedhe, engko 3 wulan 4 wulan baru tak serahno nang gereja. Nah setelah 3 bulan saudara itu enek aratan saudara, sapine anak iki mati siji.
mati terus isu-isu bapak neng kandang ndak didelok mati anake waduh mlayu neng ngene bojone bu sapine Tuhan mati bu sapine Tuhan mati loh lah sapine kan ada dua kapan mbok tentune ini punya Tuhan yo mau isuk bu sing mati sapine Tuhan. Saudara, mungkin kita ngomong guyu ya, tapi kita pun seperti itu loh saudara. Kadang kita seperti itu. Ambil satu contoh. Dulu waktu kalau di Betani itu kalau mau persembahan saudara, mau persembahan itu mesti ada yang doa untuk persembahan. Ada ditulis, tulisannya gini, Tuhan terima kasih Engkau telah memberkati kami selama ini dan sekarang kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami lakukan ini karena kami mencintai Tuhan. Pendek, doa persembahan itu pendek. Terima kasih kowe memelihara kami dan sekarang saya mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya lakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Yang berdoa, bahkan saya mengasihi Tuhan ditambahi saya sangat mengasihi Tuhan. Nah, jemaat, amin. Persembahan dikeliling nih. Saya tanya saudara, tadi kan saya akan memberikan yang terbaik, ya toh? Saiki tak tekoni, lek nang dompetmu ono 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, sing mbok cemplung nih piro? Kok mau meneng kabeh to ya? Tadi doanya apa? Yang harusnya piro? 100 sing mbok lebokne. Tapi ketoke piro ya sing mbok lebokne? Halo. 2.000 kebangetan ya. Nah, itulah kita. Saudara, kita sering melakukan hal-hal meremehkan seolah-olah tidak pernah. Gini saudara, apa yang Tuhan berikan pada saya itu layak toh aku itu lek balesku seperti ya sekedarnya. Saudara, mari kita mau belajar di dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan itu mencintai manusia. Itu rasanya tidak masuk akal saudara. Tuhan mencintai umatnya itu rasanya kok tidak masuk akal. Saya mau ambil satu contoh ya saudara. Kalau saudara baca di Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja 16 itu ada yang namanya Raja Ahas. Raja Ahas ini keturunan daripada Daud. Orang percaya pada saat itu Israel sudah dibagi menjadi 2, Yehuda sama Israel Utara. Ini yang Yehuda, ini yang ada bait suci di situ. Itu keturunan Daud. Orang percaya, podo mbek saudara mbek saya, Kristen. Tapi saudara, kehidupan Ahas itu luar biasa loh saudara. Maksudnya luar biasa jahat di mata Tuhan. Dia mengikuti Allah-Allah orang Kanaan. Dia mempersembahkan anaknya yang sulung dibakar, dibong. Anaknya yang sulung itu dibakar, dipersembahkan kepada Baal. Itu jahat apa enggak saudara? Sangat amat jahat di mata Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan menguji Ahas. Digerakkan Israel Utara yang namanya Pekah bin Remalia. Pekah bin Remalia itu Raja Israel 2 dan Rezin Raja Aram bersekutu
Mereka Raja Aram dan Raja Israel Utara bersekutu. Ayo diserang itu Yehuda. Tempatnya Ahaz itu kita serang, kita perangi, kita duduki tempatnya. Waduh, pada saat itu Ahaz wedi, saudara. Dia takut. Mari gitu dia gini, punya inisiatif. Wes, aku tak minta tolong dengan Raja Asyur. Saya tak minta tolong kepada Raja Asyur. Untuk minta tolong itu, dia nyukili bait suci, saudara. Emasnya dicukili, peraknya dicukili, dia nyogok Raja Asyur tadi. Lah, yang namanya Tiglat-Pileser sogok, tolong aku ini hambamu, tolongan aku. Dia tidak minta pertolongan Tuhan, tapi minta pertolongan pada raja lain. Minta. Lalu Raja Asyur, ya tak bantu kowe. Waduh, setelah dibantu, akhirnya Yehuda selamat, saudara. Pada saat Yehuda selamat, Raja Ahaz tadi itu tuh mikir, ini kok saktimen. Raja Asyur ini kok saktimen. Iki carane piye? Dingintil moro neng gini Tiglat-Pileser Raja Asyur tadi. Neng dia diintili, melok terus sampai datang ke satu tempat. Di sana Raja Asyur tadi, Tiglat-Pileser itu mempersembahkan korban di mezbah. Itu mempersembahkan korban di satu mezbah itu. Lalu Ahaz tadi, ini mezbah ini yang apa? Yang membuat dia sakti sehingga menang perang. Waduh, mezbah itu. Waduh, lalu dia undang imamnya. Aku nanti pulang ke Yerusalem, sebelum aku sampai Yerusalem bikin mezbah seperti ini, ukurannya plek, dhuwure plek, panjang lebare plek. Lalu imamnya tadi pulang membuat mezbah plek persis seperti punya Raja Asyur. Nah, di situ mezbah yang sudah di bait suci disingkirkan, diganti mezbahnya itu. Dan itu apa namanya, pembasuhan, dipotong, disingkirkan. Luar biasa jahat. Tuhan itu punya 1000 macam cara untuk membunuh ini, namanya Ahaz. Tetapi saudara tahu, pada saat Ahaz itu, kalau kita baca di Yesaya, pada saat Ahaz itu merasa takut diserang oleh Israel Utara dan Aram, Yesaya datang. Ahaz, mintalah tanda kepada Tuhan, mintalah tanda kepada Tuhan, baik dari dalam bumi maupun dari atas, minta tanda. Apa yang dikatakan Ahaz? Tidak mau. Kurang ajar enggak? Tapi seperti inilah firman Immanuel disampaikan. Yesaya mengatakan Tuhan akan memberikan tanda, seorang perawan akan melahirkan seorang anak yang akan dinamakan Immanuel. Loh, heran enggak, saudara? Padahal raja-raja sebelumnya yang saleh-saleh itu tidak pernah diberikan janji seperti itu. Tapi pada Ahaz yang jahat sekali, firman Tuhan diberikan, janji Tuhan diberitakan. Seorang gadis akan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Immanuel. Tuhan menyertaimu, Ahaz. Gimana? Ya, boleh dikatakan wedan tenan yo. Tuhan itu, cara kerja Tuhan yang luar biasa, sangat mencintai. Wah, ini salah satu contoh. Yang kedua, Hosea. Saudara tahu Hosea loh?
seorang nabi Tuhan. Kehidupan rakyat Israel rusak nggak karu-karuan. Penyembahan berhala marak di mana-mana. Lalu Tuhan, penyembahan berhala itu di mata Tuhan satu hal perzinahan yang luar biasa jahat. Dia berkata kepada Hosea, Hosea, tegur bangsa Israel. Tegur bangsa Israel bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Apa Tuhan? Kawini itu perempuan sundal itu, namanya Gomer itu. Kawini dia. Waduh. Lalu Hosea datang ke Gomer untuk melepaskan Gomer sebagai seorang pelacur. Itu harus nebus loh saudara. Apa namanya? Memberi tebusan. Gomer tak pek, aku nebus karo mungkin mucikarinya atau apanya, tebus. Lah setelah itu dikawini Gomer, punya anak namanya Yesril. Sudah beberapa tahun saudara, Gomer minggat loh saudara, mau digolek ora enek, minggat golek lanangan. Golek bingung Hosea. Lalu firman Tuhan datang, Hosea, cari itu Gomer itu, tebus dia, cintai dia. Parani saudara, ditebus neh, digawa neh mulai meteng pisan. Punya anak Loruhama perempuan, meteng hasil apa? Sorry maaf, hasil gendaan mana coba mana. Lah diopeni neh. Beberapa tahun sudah mulai tuwek, minggat neh. Piye jali ayo. Edian ora kuwi. Firman Tuhan datang. Golek ono neh. Cinta ono neh, tebusen neh. Teko-teko ditebus. Wis meteng punya anak lo Ami. Ayo Bu Gembalang guyu kekelen kae. Kok ono wong kaya ngene. Loh, saudara jangan guyu loh. Ini menggambarkan kita manusia. Men, orang-orang tebusannya yuk kadang menyakiti hatinya Tuhan. Amin. Saudara, kita itu apa sih yang saya berikan kepada Tuhan? Oleh sebab itu betapa cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Saya mengingatkan engkau dicintai luar biasa. Amin. Lek kowe ndak krasa yo kebangetan. Kowe lek ndak krasa dicintai Tuhan kebanget. Kowe dipimpin, mungkin saudara yang muda sik belum logika, ambisi masih di luar, tapi pada saat engkau memasuki dunia yang begitu jahat, pada saat engkau tersungkur, engkau membutuhkan Tuhan. Saya mengalami jatuh bangun. Salah satunya yang saya menghadirkan Tuhan di dalam keluarga saya, dan saya pengen Tuhan itu menuntun keluarga saya. Apakah Tuhan diam? Enggak saudara, Dia campur tangan di dalam kehidupan kita. Terus saudara, apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Kalau saya melihat, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Gini saudara, mungkin saudara sudah bosan dengan apa ya? Saya ingat pendetaku dulu di Kediri bilang, saya itu sudah bosan, khotbah itu bosan, tiap hari khotbah, tiap minggu khotbah. Tapi jemaatku gak enak sing berubah.
Pancet seperti itu rasanya aku protes sama Tuhan, bosen Tuhan aku khotbah terus delok entuk jemaatmu ndak ada yang berubah, ndak ada yang diubahkan, ndak ada yang dalam kehidupannya tidak ada transformasi yang luar biasa. Pancet Tuhan, aku bosen. Sampai dia meninggal, saudara. Dia merasa kepahitan. Tak bilangi, saudara, pada saat kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita baru bisa membayar cintanya Tuhan. Gini saudara, saya dulu pernah ilustrasi itu saudara. Saudara eling ora wis suwi. Saudara, ilustrasi ning ini. Kira-kira pada saat sekarang ini, nek Tuhan Yesus itu datang ke sini, terus nomor Tuhan Yesus berdiri di sini, ngomong, jemaatku, apa gereja apa ini? GKIN, jemaat GKIN, mau nggak tak berkati? Wah, kita ora gelem berkat ya. Halo, Tuhan Yesus tanya, mau nggak tak berkati? Mau. Ayo saudara, tak berkati. Muga-muga saudara seeling ya. Ini ilustrasi sing dulu. Tajak nang Singapura ya saudara, tak berkati. Nang Singapura itu barang-barang larang. Tas jinjing kayak punya ibu Joko ini loh. Ini anak sih 800 juta loh saudara. Tas jinjing itu loh. Kayak tas ibu loh. Mereknya Louis Vuitton, mereknya Hermes, terus mereknya macam Chanel, itu mahal-mahal saudara. Wes tajak nang Singapura. Oke, terima kasih Tuhan. Tuh sewenang. Nanti bulan ini, tanggal ini tak tentu nih berangkat nang Juanda ya. Terus saudara ditanyai, nang Singapura melaku apa numpak pesawat? Numpak pesawat berarti wis lali itu saudara. Numpak pesawat. Oke. Tanggalnya ditentunya saudara ke Juanda. Di sana ada Tuhan Yesus. Wah, saudara seneng di peluk-pelukan sama Tuhan Yesus. Iki anakku sing jenenge Win, iki anakku sing jenenge Pak Kus, iki sing jenenge anakku. Wah, disayang Tuhan. Naik pesawat jam 8 isuk sampai ke Singapura jam setengah 10. Cepet Pak, mesa jam setengah, mesa jam 10 saudara kon blonjo diculne ning ngene mall-mall sing gede-gede. Saudara blonjo sak karepe dhewe, lanang wedok wis nyebar kabeh blonjo sing sak bojo lanang wedoke barang. Sing wedoke muni, "Bu, Pak, iki lho tukunen apik. Iki lho jam lho apik." Didelok regane, wah iki 300 juta. Tukunen Pak, tukunen Pak. Aku rasa seneng ra cocok ya aku. Ora apa-apa, tukunen. Wedoke kereng. Tukunen engko ning pare didol neh. Mumpung saudara. Aji mumpung. Tuku sakeh-akeh. Mari ngono dilumpukne sekitar 10 miliar. Mbok centeng. 10 miliar itu banyak saudara. Terus saudara pulang jam 3 makan, kumpul pulang Surabaya jam 5, jam 6 setengah itu sampai Juanda. Saudara pulang sini teko Juanda, saudara dada mbek Tuhan Yesus, dada Tuhan, dada saudara dirangkuli mbek Tuhan Yesus. Seneng ya saudara, wis nggawa apa blonjoan 10 miliar, saudara dirangkuli Tuhan Yesus, saudara dada Tuhan, dada, lalu Tuhan dada Tuhan hilang. Saudara pulang ke Pare. Tapi saudara, sebenarnya sing dimauni Tuhan itu bukan numpak pesawat saudara, melaku. Saudara bayang dari Pare saudara lewat Surabaya melaku saudara, nanti sore saudara mlebu hotel ambek Tuhan Yesus. Terus saudara di hotel, saudara terus masuk kamar, saudara mau tidur, makan sore, makan malam, terus saudara masuk kamar tidur. Kira ngobrol apa meneng-menengan mbek Tuhan Yesus? Ngobrol.
Tuhan Yesus ngobrol, saudara ngrungokne. Sesuk teko Surabaya nek turu. Mungkin wis 6 bulan masuk hutan Kalimantan. Loh, Tuhan kok masuk hutan? Tidak apa-apa, ada aku. Saudara buka camping, saudara tidur, saudara dirangkul mbek Tuhan. Sampai ngoroke Tuhan kowe ngerti. Amin. Dan saking cedeke detak jantungnya Tuhan, kowe krungu hubungan intim mbek Tuhan. Saudara sampai Singapura setahun. Tuhan, ini kok melewati jurang Tuhan. Aku ndak kuat Tuhan, aku kuat dikepleset. Tenang, tak gandeng. Saudara menuruni lembah yang curam, saudara pada waktu naik Tuhan itu naik tidak mungkin aku kuat. Terlalu tinggi bagi aku. Aku kekuatanku ndak ono Tuhan. Kekuatan Tuhan ngomong tak gendong nak, kowe tak gendong. Saudara sampai puncak, jalan terus sampai 2 tahun pulang pergi saudaraku. 2 tahun tiap hari sama Tuhan. Tadi yang naik pesawat cuman 1 hari campur Tuhan. Saudara podo diberkati 10 miliar. Yang jalan kaki 10 miliar juga. Kowe dadimu pribadi apik endi ambek sing mbak pesawat? Ini ngerti apa ora to ya? Kok menenge kabeh? Pilih naik pesawat atau pilih jalan kaki? Saudara, itulah yang dimaui Tuhan. Pada saat engkau hubunganmu intim sama Tuhan, karakter Kristus ada di dalam dirimu. Kowe aja omong kowe pemain musik WL pengkhotbah lek hubunganmu jauh mbek Tuhan. Tenang. Ayo saudara, dari hubungan yang intim kowe bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan hubungan yang jelek kowe ndak mungkin. Kowe diomongi hidup kudus, menjauhi kejahatan seperti Yesus. Tiap hari diomongi ngono. Tapi doa gak gelem, baca firman gak gelem, saat teduh gak gelem. Terus kekuatan dari mana? Kowe sejadi apik lo, kekuatan dari mana? Bohong. Apa nek kowe teko ibadah mek teko daripada nek omah nganggur teko ibadah. Nek gak gelem teko gak gelem teko. Baca firman rasa-rasen, saat teduh emoh. Ndak ada transformasi di dalam hidup. Ndak ada perubahan yang nyata di dalam hidup kita. Hanya hubungan yang intim itu membuat kowe bisa membalas cinta Tuhan. Rubahan saudara, rubahan cara hidup kita, cara mencari kita kepada Tuhan. Karena itu satu-satunya jalan supaya kowe hidup bisa menyenangkan Tuhan. Bukan khotbah tok, khotbah ngene. Lah aku khotbah ngene iki lho, engko kowe sore wis lali kabeh. Saya yakin no. Wis ndak nyantel belas. Tapi pada saat setiap hari, every day, tiap hari kamu menyempatkan diri, kowe baca firman. Setiap hari hubunganmu dengan Tuhan diperbarui, berkatmu juga melimpah. Amin. Kowe dituntun hidupmu seperti yang dikatakan istri saya tadi. Karena hubungan pribadi, kami menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami peka suarane Tuhan juwun. Setelah tak tutup nih ya ceritanya, mau kan ngontrak rumah toh berapa? 17 juta tadi. Selama 6 tahun loh saudara, 6 tahun ngontrak terus. Setelah 6 tahun aku ngomong, Tuhan, aku lo pengen duwe omah dhewe Tuhan. Iki sudah 6 tahun aku kontrak terus. Saudara tahu,
Lek kowe ndak hitung-hitungan mbek Tuhan, Tuhan pun ndak hitung-hitungan mbek kowe. Pada saat itu Roma itu ditawarne sekian M, 1,2 M, 1,5 M. Aku ndak duwe duit, tapi pada saat berdoa seperti sing diomongi bojomu, ngambil rumah. Lha ora duwe duit Tuhan. Dhisik Tuhan sing bayar, saiki ya Tuhan sing bayar. Tak tawar karena firman itu tadi, tak tawar. Engkau kan Tuhan sing bayar. Tak tawar 1,2 ndak dikasih. Pagi-pagi bojoku lihat koran, Pak, deretane sini ada yang dijual. Kita lihat lebih luas saudara. Mintanya berapa? 1,2. Ini 1,2 ndak oleh. Ini mintanya 1,2. Saya tawar akhirnya deal 1,1 berapa gitu. Terus duitnya dari mana? Tak omong ya saudara. Nek Tuhan wis ngomong, nek sudah Tuhan ngomong, njuku omah, mau merobang telepon. Bu, plafonmu tahu ndakne ya? Mbok ndakne piro? 400 juta. Persis 400 juta tangge uang muka, sisane tangge bayar pajak, entek 400 juta. Tuhan menyediakan. Amin. Kok renek tepuk tangan toh ya. Saudara, aku ngomong tenan, apa nek sing nom-nom golek Tuhan sing tenan. Nan hidupmu akan di. Dulu saya tidak punya apa-apa, berdoanya cuman Tuhan berikan makan yang kenyang. Kayak ono makan yang kenyang. Berdoaku ndak Tuhan minta mobil, Tuhan minta rumah, ndak, minta makan yang kenyang. Artinya apa? Melarat. Wong lek melarat kan doane Tuhan beri makan yang kenyang, ndak minta mobil saudara. Tapi Tuhan tuntun. Ayo. Saat teduh baca firman. Saat teduh baca firman, itu akan merubah hidupmu, akan merubah cara berpikirmu. Bukan khotbah kudus tapi kowe tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, tidak akan pernah bisa. Karena kekuatan kita bukan karena diri sendiri, tapi Roh Kudus, roh besar yang Tuhan taruh dalam hidupnya, itu yang menuntun. Pada saat engkau berdoa, rohmu itu loh, Roh Kudus itu engkau beri kesempatan untuk berkuasa atas hidupmu, dan roh itu akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran Tuhan. Tapi lek kowe ndak apa-apa ndak gelem, apa-apa ndak gelem, ibadah ndak gelem, apa ndak jangan, ojo ngomong dadi apik. Ndak mungkin kowe iso dadi apik. Kekuatan dari mana apikmu? Pada saat merendahkan diri, Tuhan, aku bukan apa-apa, tanpa rohmu aku tidak mampu menyenangkan Engkau. Di situ setiap hari saudara, jangan sekali-kali, tiap hari engkau akan dirubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur pada saat siang hari ini Tuhan, kami menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau sempurnakan.